Memilih untuk mengikut Yesus adalah hal yang akan mempengaruhi hidup Anda lebih dari yang lain. Itu akan menentukan tempat Anda dalam kekekalan. Shalom Bible lovers, dimanapun saudara berada, saya berharap selalu berada dalam keadaan baik. Itu artinya setiap hari kita diperhadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup ini. Nah, kebijaksanaan kita menentukan pilihan dapat menjadi faktor penentu bagi kita untuk meraih masa depan, untuk sampai kepada masa depan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi contoh-contoh pria dan wanita sebagaimana dicatat dalam Alkitab memberikan pelajaran berharga bagi kita. Abraham kita bisa belajar nilai iman kepada Tuhan. Yusuf kita melihat cara kerja pemeliharaan Tuhan, ya. Lalu Ayub kita belajar pentingnya kesabaran dan iman di bawah pencobaan. Nah, dari Lot kita juga belajar tentang seni membuat keputusan dan pilihan yang tepat, ya. Pertama-tama kita akan melihat pengantar tentang kehidupan Lot, ya. Dan kemudian fokus kepada keputusan yang dibuat dan bagaimana itu mempengaruhi hidupnya. Nah, kita lihat banyaknya pilihan. Perhatikan terlebih dahulu siapa Lot. Lot adalah keponakan Abraham. Kita bisa membacanya dalam Kejadian 12 ayat 5, Kejadian 13 ayat 1. Pria kaya yang ikut pamannya. Kita tahu bahwa waktu Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, Lot turut dengan Abraham. Gitu. Lalu semakin lama semakin diberkati oleh Tuhan dan rupanya Lot juga mendapat berkat sebagaimana Allah memberkati Abraham. Orang yang dekat dengan orang yang diberkati ya diberkati juga ya. Saya percaya Lot, paman Lot, Abraham pamannya Lot ini adalah orang yang baik hati sekali. Sehingga keponakannya dibina lalu kemudian bisa bertumbuh. Nah, karena kekayaan gabungan dari Abraham dan Lot, mereka terpaksa berpisah. Itu. Ya. Lot diberi kesempatan untuk memilih kemana dia bisa pergi. Kita ingat kisahnya, gembala Lot dan gembala Abraham bertikai karena soal tempat makan hewan, ya, ladang mana. Lalu Abraham memberi pilihan kepada Lot, you pilih. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri, dan kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Dan Lot membuat pilihan. Pilihan yang ditentukan oleh Lot kelihatannya bagus. Karena dia melayangkan matanya dan melihat ke arah lembah Yordan. Lalu kemudian dia melihat ada padang rumput yang subur. Tentu saja dia langsung berpikir bahwa kambing dombaku bisa hidup dengan nyaman di sana. Gitu. Nah, ini berbeda dengan cara pandang Abraham. Abraham diberkati Tuhan dan dia memegang janji Tuhan. Jadi saya yakin dia punya prinsip bahwa kemanapun aku pergi, berkat Tuhan menyertai. Nah, rupanya berbeda dengan Lot. Lot tidak benar-benar menyerap apa yang menjadi prinsip hidup Abraham pamannya. Tetapi meski kelihatannya bagus, ya, akhirnya banyak kesedihan dan kesulitan untuk Lot. Apa saja kesulitannya? Mari kita lihat. Sebagai hasil pilihannya banyak terjadi kemalangan. Ya. Banyak kemalangan terjadi. Pertama ada perang. Jadi daerah Sodom dan Gomora diserbu oleh raja-raja dari utara. Lalu kemudian terjadi peperangan tentunya. Akibat dari peperangan terjadi penculikan. Lot dan semua keluarganya dibawa, bahkan semua hartanya dibawa. Selain itu, Lot juga mengalami penindasan dan siksaan oleh warga Sodom.
Kita bisa membacanya dalam 2 Petrus 2 ayat 7-8. Dan kita juga bisa melihat bagaimana orang-orang Sodom ingin mendobrak pintu rumahnya ya. Kejadian 19 ayat 1-11. Nah, Lot juga mengalami kehilangan semua kekayaan materialnya. Jadi Tuhan datang kepada Abraham lalu membagikan apa yang ingin dilakukan terhadap Sodom dan Gomora itu kepada Abraham. Lalu terjadi percakapan, kita ingat kisah itu, dan rupanya tidak ada 10 orang di sana yang percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian jatuhlah hukuman kepada Sodom dan Gomora. Lot disuruh lari dan tidak boleh membawa harta materialnya. Artinya semua kekayaan Lot habis. Nah, dia juga mengalami kematian istrinya. Kita tahu istri Lot terkenal dengan tiang garam. Karena dia menoleh. Ya. Dan yang terakhir puncaknya adalah dia mengalami rasa malu incest dengan putri-putrinya. Selanjutnya kita lihat di bagian bawah. Semua hal ini terjadi, perhatikan ini baik ya. Semua hal ini terjadi walaupun Lot sendiri adalah orang benar. 2 Petrus 2 ayat 7-8. Mencatat bahwa Lot orang benar. Jadi kita melihat di sini bahwa memang keselamatan atau pembenaran seseorang itu anugerah. Seseorang dibenarkan bukan karena perilakunya, bukan karena dia berlaku benar, tapi itu pemberian Allah. Iman kepada Kristuslah yang akan membuat kita dibenarkan. Contoh Lot harus mengesankan kita betapa pentingnya membuat pilihan yang tepat dalam hidup kita. Mengingat apa yang terjadi pada Lot. Kita harus memilih dengan penuh pertimbangan. Kita lihat apa saja yang menjadi pilihan dalam hidup ini. Pilihan apa yang kita buat yang mempengaruhi hidup kita. Pilihan hidup kita ya. Pertama, pilihan mengikuti Yesus. Pilihan kita mengikuti Yesus itu bisa mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Lalu memilih karir. Kemudian memilih pasangan hidup. Kemudian memilih teman, siapa yang akan menjadi teman kita. Dan memilih tempat tinggal. Nah, coba kita lihat satu-satu penjelasan tentang itu. Memilih untuk mengikuti Yesus adalah hal yang akan mempengaruhi hidup Anda lebih dari yang lain. Itu akan menentukan tempat Anda dalam kekekalan. Dan itu juga akan berpengaruh pada setiap pilihan lain yang Anda buat. Jadi bagi seorang pengikut Kristus, Anda seharusnya melakukan keinginannya, bukan keinginanmu sendiri. Kemudian dalam memilih karir, pilihan yang Anda buat dapat memiliki efek abadi pada pernikahan, keluarga, dan pelayanan Anda kepada Tuhan. Bahkan dari sudut pandang duniawi, pilihan Anda penting agar dapat membawa perubahan secara drastis di sana. Dalam memilih pasangan hidup, keputusan yang saudara buat dalam memilih pasangan hidup akan sangat menentukan tingkat kebahagiaan Anda dalam hidup ini. Ini akan mempengaruhi secara permanen pada anak-anak Anda nantinya dan kesejahteraan emosional mereka. Saudara mungkin berpikir bahwa saudara bisa menceraikan orang yang berpaling pada pilihan yang buruk ya. Kalau misalnya rupanya saya salah pilih jodoh misalnya. Wah nanti kita ceraikan. No. Bagi saya bercerai bagi orang Kristen bukanlah pilihan. Ya. Tetapi begitu Anda memiliki anak, tidak ada cara untuk mengubah pilihan yang Anda buat tentang siapa ibu atau ayahnya nanti. Lalu memilih teman. Memiliki teman dekat dapat menjadi berkat yang luar biasa. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi teman dalam kesusahan, kata firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga berkata, Amsal juga berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Gitu. Nah, Paulus juga membicarakan soal ini dalam 1 Korintus 15 ayat 33 ya. Dan yang kelima, memilih di mana Anda akan tinggal. Dalam pilihan inilah Lot membuat kesalahan. Dan mungkin saja ada beberapa Sodom dan Gomora modern. Ini sebenarnya agak alegoris ya. Tapi
ada tempat-tempat sebenarnya yang bisa mencelakai kita. Maka kita harus bijak untuk memilih tempat tinggal. Gitu. Oke. Bagaimana agar kita bisa lebih banyak membuat pilihan yang tepat? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Pertama, kita mohon hikmat Tuhan. Dan mintalah saran dari orang lain. Jangan lupa ya bahwa petunjuk Allah seringkali juga melalui orang lain. Ya. Amsal 11 ayat 14, 12, 15. Diskusikan alternatif Anda dengan orang Kristen yang lebih tua atau dan lebih dewasa tentunya. Ingat apa yang terjadi ketika seorang raja Israel mencari nasihat dari teman-teman yang masih muda. Kerajaan terpecah menjadi dua. Meskipun itu memang sudah dinubuatkan, tapi saya pikir kalau dia bisa berlaku bijak, itu tidak akan terjadi. Nah, konsultasikan hikmat yang ditemukan dalam Alkitab. Terutama ketika saudara membaca kitab seperti Amsal, ya. Dan apapun yang saudara lakukan, lakukanlah itu demi Tuhan. Itu natsnya ada di sana. Dan apa yang harus kita lakukan saat kita menyadari pilihan kita salah? Lakukan apa yang Lot lakukan. Apa yang dia lakukan? Perhatikan firman Tuhan. Ketika dikatakan lari, ya, jangan menoleh ke belakang. Itu diperhatikan oleh Lot. Seperti dalam melarikan diri dari Sodom dan Gomora itu. Dan lakukan apa yang benar tanpa syarat. Ingat istri Lot, karena dia menoleh, tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh para malaikat, maka dia mati. Lakukan apa yang Petrus lakukan setelah dia menyangkal Yesus. Apa yang Petrus lakukan? Dia bertobat. Dan jika ada dosa yang terlibat di dalam pilihan yang dibuat, kita harus bertobat. Kemudian putuskan untuk melayani Tuhan. Itu yang dilakukan Petrus. Selanjutnya, lakukan apa yang Paulus lakukan setelah menganiaya gereja. Terima pengampunan yang disediakan Yesus. Putuskan untuk hidup bagi Tuhan seumur hidupmu. Lakukan yang terbaik dari kemampuanmu. Hal yang salah untuk dilakukan adalah melanjutkan pilihan karena kebanggaan atau alasan lain. Padahal ada beberapa pilihan yang lebih baik di hadapan kita. Kadangkala ada orang yang begitu angkuhnya dan dengan berkata ketika dia ditegur karena sudah salah memilih, dia bilang, memang so begitu kita. Mau bikin apa? Kalau kita so begitu ya sudah, kita tidak bisa buat apa-apa lagi orang macam begitu ya. Jadi kesimpulannya, contoh dari kehidupan Lot mengajari kita bahwa membuat keputusan yang tepat sangat penting. Untuk memperingatkan kita, jadi kehidupan Lot itu untuk memperingatkan kita agar kita membuat pilihan kita tidak membuat pilihan kita dengan seenaknya. Ingat Lot, saat nanti Anda dihadapkan dengan keputusan yang penting, jangan salah memilih. Jangan memilih berdasarkan cara pandang duniawi. Jangan memilih berdasarkan cara pandang jasmani. Gitu. Cara berpikir yang dilakukan tanpa iman. Berusaha untuk membuat keputusan itu berdasarkan kehendak Tuhan, bukan atas kehendak sendiri. Jadi nasib Anda di kekekalan dan orang-orang yang Anda cintai mungkin bergantung pada pilihan Anda itu. Sudahkah Anda membuat keputusan yang paling penting yang akan Anda hadapi? Yaitu keputusan untuk mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jika tidak, atau jika belum, mengapa tidak hari ini? Oke, teman-teman, kita akan tutup. Mari kita berdoa.